nama saya Wiliana dengan NIM 30500120005. Baik, kami bertiga akan memaparkan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dan selamat menyaksikan paparan materi kami. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Pada tahun 132 Hijriah, diproklamasikanlah berdirinya dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan dinasti Abu Abbas Asy-Syafi'i. Berdasarkan pola pemerintahan, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. 1. Periode pertama 132 Hijriah sampai 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Kekuasaan pada periode ini berada di tangan para khalifah. Yang kedua, periode kedua 232 Hijriah sampai 847 Masehi sampai dengan 590 Hijriah sampai dengan 1194 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan hilang di tangan para khalifah, berpindah kepada kaum Turki. 232 sampai 234 Hijriah, golongan Bani Buwai. 334 sampai 447 Hijriah, dan golongan Bani Saljuk 447 sampai 590 Hijriah. Yang ketiga, periode ketiga 590 Hijriah sampai dengan 1194 Masehi sampai 656 Hijriah sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan para khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang. Masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaannya pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmum. Ketika ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Ada 4 mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan mazhab keempat adalah mazhab Hanbali, pendirinya Ahmad bin Hanbal.
Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, di samping bahasa India. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan tersebut ditentukan oleh dua hal, yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan di berbagai bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase yang kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Makmum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase yang ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Adapun Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip K. Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual. Menurutnya, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Kota Baghdad sebagai pusat intelektual terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu, antara lain Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan sebagai pusat pengkajian berbagai ilmu. Baghdad juga sebagai pusat penerjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun Ar-Rasyid. Kemudian sejarah, masa dinasti Abbasiyah banyak muncul tokoh-tokoh sejarah. Tokoh sejarahnya yaitu Ahmad bin Al-Yaqubi, Ibnu Ishaq, Abdullah bin Muslim Al-Qurtuba, Ibnu Hisham, At-Tabari, Al-Makrizi, dan Al-Baladzuri. Dan yang terakhir yaitu sastra. Dalam bidang sastra, Baghdad merupakan kota pusat seniman dan sastrawan. Para tokoh sastra yaitu Abu Nuwas, salah seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya, dan An-Nashashi, penulis buku Al-Fulaila wal Laila, The Arabian Night, adalah buku cerita sastra 1001 malam yang sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa dunia. Para sejarawan membagi kekuasaan pada masa Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Berikut nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Pertama, 1. Abdul Abbas As-Saffah, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. Al-Mahdi, 4. Musa Al-Hadi, 5. Harun Ar-Rasyid, 6. Al-Amin, 7. Abdullah Al-Ma'mum, 8. Al-Mu'tasim Illah, 9. Al-Watsik. Berikut nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah kedua. 1. Al-Mutawakkil, 2. Al-Muntasir, 3. Al-Musta'in, 4. Al-Mu'taz,
5. Al-Muhtadi, 6. Al-Mu'tamid, 7. Al-Mu'tadim, 8. Al-Muktafi, 9. Al-Muqtadi, 10. Al-Qahir, 11. Al-Radi, 12. Al-Muttaqi, 13. Al-Mustakfi. Berikut nama-nama khalifah yang berkuasa di periode Abbasiyah ketiga, yaitu 1. Al-Mu'tahi, 2. Al-Tai, 3. Al-Qadir, 4. Al-Qayyim, 5. Al-Muqtadi. Dan periode keempat Bani Abbasiyah dari tahun 487 sampai 656 Hijriah atau 1094 sampai 1258 Masehi. Periode ini berlangsung selama 160 tahun. Selama 164 tahun, dan Bani Abbasiyah berasa di bawah kendali Bani Bawahi, maka pada periode ini Abbasiyah berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Saljuk merupakan keluarga penguasa suku di Oghuz yang memimpin Bani Abbasiyah pada periode ini, di antaranya 1. Al-Mustadzir, 2. Al-Murtarsyid, 3. Ar-Rasyid, 4. Al-Muktafi, 5. Al-Mustanjid, 6. Al-Mustadhi, 6. Al-Nasir, 7. Az-Zahir, 8. Al-Muntanhir, 9. Al-Mustaqsim. Dari keempat periode tersebut, dinasti Bani Abbasiyah telah melahirkan khalifah sebanyak 37 orang, dan banyak sekali kemajuan yang didapatkan di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Menurut kajian kritis dari tokoh orientalis, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah: pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun. Menurut Dr. Badri Yatim, MA, di antara hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah adalah: 1. Persaingan antara bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas, tetapi setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu, sehingga pada masa itu persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Kemudian yang kedua, kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Akan tetapi, setelah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dan dengan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga,
Ketiga, konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. 4. Terjadinya Perang Salib. Perang Salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam yang berlangsung beberapa gelombang, banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Dan yang terakhir, serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketiga, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yaitu seorang saudara Kublai Khan yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mungke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya Al-Mu'tasim Billah dibunuh. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga berubahlah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturan tinta-tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Itulah hasil pemaparan materi dari kami bertiga dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Bila ada kesalahan itu dari laki-laki, karena perempuan tidak mungkin salah. Wassalamualaikum